Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham WSKT kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham WSKT ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, pengembangan jalan tol, beton pracetak atau precast, habis itu sama properti sama energi. Untuk sumber income-nya berasal dari jasa konstruksinya, itu yang menjadi main dari WSKT ini. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya menemukan adanya kasus proyek fiktif ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk detailnya teman-teman bisa langsung aja ke berita untuk semuanya. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 66,04% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 33,96%. Dan ini dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat ya, kayak gunung ya teman-teman, naik habis itu turun. Naik sampai 2018 dan 2018 sampai 2020 selalu mengalami penurunan. Dan 2019 dengan 2020 ini mengalami penurunan sebesar 48,4%. Dan ini disebabkan COVID-19 ya teman-teman, jadi kita bisa melihat. Tetapi dari segi net profitnya teman-teman bisa lihat sangat parah ya, untuk di 2020 ini mencapai minusnya itu 888,8%. Jadi untuk di 2020 ini semenjak pandemi untuk WSKT ini mengalami kerugian yang cukup dalam. Terus untuk dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 13,9%. Terus untuk dari segi utangnya juga konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 4,7%. Untuk dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 43,2%. Dan ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2020 ini minus 45,68% ya teman-teman. Jadi untuk EPS sama pernya tidak bisa kita gunakan. Dan kalau kita lihat secara rata-ratanya memang untuk NPM dari WSKT ini masih selalu di bawah 10. Terus untuk dari segi book value-nya di 1223. Jadi ini mengalami penurunan ya dari 2000 menjadi 1200 untuk dari segi book value. Nah, membuat PBV-nya menjadi 0,86 kali. Jadi ini PBV-nya udah di bawah 1 ya teman-teman. Terus kalau kita lihat secara histori untuk 2018 sampai 2020 memang WSKT sudah di bawah 1 untuk dari segi PBV-nya. Terus untuk dari segi DR-nya di 5,36 kali. Jadi ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Disebabkan karena apa? Sebenarnya dari segi hutangnya mengalami penurunan sedikit. Tetapi dari segi modal yang mengalami penurunan cukup banyak disebabkan karena kerugian 2020, itu membuat DR-nya menjadi 5 kali. Jadi ini DR yang paling tinggi ya teman-teman semenjak dari 2014 sampai 2019. Terus untuk dari segi ROE-nya tidak bisa kita gunakan untuk analisa karena minus, sama ROA-nya juga sama. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1050. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar Rp1.000. Jadi memiliki margin of safety minus 5%. Terus ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan no. Karena saya melihat perusahaan ini DR-nya udah sangat tinggi sekali. Jadi akan sangat beresiko. Walaupun ini perusahaan negara ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya secara prospek bisnisnya memang DR-nya sih yang terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi saya ragu untuk perusahaan ini mampu bertahan di jangka panjang. Untuk dari segi GCG saya berikan no juga karena ada kasus hukum. Untuk dari segi revenue dan net profit saya berikan no karena mengalami penurunan yang juga lumayan. Bahkan net profitnya itu yang paling parah, yang dimana minusnya sangat dalam. Untuk dari segi aset saya berikan no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan no karena DR-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan OK karena harga jual sekarang masih di bawah book value-nya. Untuk secara sektor, saya berikan status no. Sebenarnya tidak ada hal yang merugikan concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE, saya berikan no karena negatif. Untuk margin of safety, saya berikan no karena negatif. Untuk dividen, saya berikan OK karena selama 5 tahun terakhir, untuk WSKT ini cukup royal membagikan dividen kepada investornya.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 2/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham WSKT ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamental maupun secara valuasinya saya bilang cukup mahal ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.